Goy teman-teman, mobilnya jalan, nyetir sendiri dong. Kelebihan dari tipe Q, Q yang tertinggi, Q Modelista hybrid vehicle. Menarik ya. Wah, saya konten sambil nyetir saudara-saudara. Nih teman-teman semua nih, tangan saya di sini. Dia jalan sendiri dong. Wah, mobilnya jalan sendiri kawan-kawan. Bukan sulap, bukan sihir. Wah, sangat menarik sekali. Woi. Tuh, ternyata aman. Saya salah, ternyata tidak kawan-kawan ya. Ya teman-teman semua, Samuel sekarang sedang mencoba fitur cruise control. Wah, kita lihat nih, cruise controlnya sebenarnya 75 ya. Tapi ini kenapa 52? Karena di depan ada mobil yang lebih pelan teman-teman. Dan ini udah diaturkan jaraknya kurang lebih segini, 10 meter kali ya. Jadi selama 10 meter ini dia akan ngikutin mobil depan. Tapi ketika kosong akan diatur ke kecepatan yang sama udah aturin, yaitu 75. Ini kondisi lepas setir dan tidak menginjak gas teman-teman ya. Ini kaki semua di sini. Jadi tidak menginjak gas dan juga full lepas setir. Nah, itu kurang lebihnya. Ini adalah salah satu kelebihan dari Innova Zenith tipe Q Modelista. Nah, menarik sekali buat teman-teman yang memang mau tertarik. Jangan lupa langsung hubungin Samuel saja ya. Nah, ini untuk beberapa momen memang ada keterangannya bahwa seperti LTA tidak berfungsi gitu teman-teman. Jadi memang diperlukan kesadaran penuh dari si driver ya. Tetap harus melihat setir gitu. Nah, ini kayak gini nih keterangannya nih. LTA tidak tersedia, segera ambil alih kemudi. Sesekali mesti kayak dipegang kecil-kecil aja. Setirnya pegang kecil gini, nanti balik lagi. Nah gitu, jadi itu membutuhkan kesadaran penuh. Seorang pengemudi tetap harus sambil lihat jalan, bukan berarti terus dilosin, kita tinggal tidur, tidak teman-teman. Jadi ini adalah fitur untuk membantu, bukan untuk menggantikan. Sekali lagi ya, fitur cruise control yang ada di sini, tuh dia ada lagi, sedikit-sedikit akan ada keterangannya. Nah itu fungsinya kita harus gerakin sedikit gini. Set, udah cukup disentuh, memang dia agak sedikit manja ya. Tapi itulah yang terjadi teman-teman. Jadi ini fitur untuk membantu, sekali lagi bukan untuk menggantikan. Jadi buat teman-teman yang berkendara, ini membantu teman sekali untuk berkendara dengan lebih nyaman dalam perjalanan jauh tentunya. Nah, untuk teman-teman yang tertarik bisa hubungi Samuel. Ini dia nomor teleponnya teman-teman. Sambil dicatat saja untuk informasi lebih lanjutnya. Oke. Dan sekali lagi menarik banget teman-teman. Ini ada fitur juga. Tuh di bagian atasnya ada panoramik dan tentu saja bisa dibuka ya. Tuh seru teman-teman. Ini saya menyetir sambil membuat konten. Tentu saja karena adanya fitur cruise control dari Zenith tipe Q. Nah, kita juga ada program teman-teman untuk tipe V bensin. Ada DP 0% dan juga DP 0% dan juga bunga 0%. Wah, menarik ya. Jadi teman-teman semua yang memang mau dan tertarik dengan program promo yang disediakan oleh Toyota, tentu saja teman-teman bisa hubungin Samuel langsung. Nomornya ada di layar kaca. Bisa tanya-tanya dulu, boleh langsung SPK juga nggak apa-apa. Dan satu lagi, kita ada yang namanya program referral teman-teman. Jadi kalau buat yang mempunyai teman atau saudara yang lagi cari mobil, bisa hubungin Samuel dan tentu saja teman-teman akan bisa mendapatkan voucher belanja Rp500.000. Wah, seru ya. Itu adalah program referral yang cuma ada di bulan ini. Jangan lewatkan kesempatan. Hanya di bulan Januari, di bulan Februari akan ada kenaikan harga ya. Jadi buat teman-teman jangan sampai kelewatan kesempatan tersebut gitu. Nah, ini juga ada informasi bahwa mobil ini sedang disuplai oleh tenaga mesin atau tenaga bensin. Di bagian bawah itu tanda panah bawah adalah panah untuk mengasih tahu bahwa itu baterai. Jadi baterainya sedang diisi teman-teman. Makanya nggak ada tulisan EV-nya ya, electric vehicle-nya. Biasanya dia ada tulisannya di bawah Eco ini. Nah, nanti kalau ketika pergerakannya sudah menggunakan baterai, maka akan berubah ke sana. Berubah menggunakan listrik kembali. Nah, itu adalah hybrid teman-teman. Jadi setengah bensin, setengah listrik.
Dan sekali lagi ini perjalanan sambil konten tadi saya nggak injek gas, nggak pegang setir teman-teman. Sangat menarik sekali ya. Jadi betul-betul ada asisten yang membantu dalam berkendara. Itulah salah satu kelebihan dari Zenik yang terbaru. Satu lagi, Zenik yang terbaru atau Kijang Innova Zenik ini mempunyai keiritan yang sangat luar biasa, yaitu 1:15 sampai 1:18, tergantung penggunaan di dalam kota maupun di luar kota teman-teman. Jadi bukan cukup, bahkan bisa dibilang sangat irit sekali. Itu sangat irit sekali teman-teman ya. Itu adalah kelebihan dari Zenik. Jadi kalau ketika teman-teman, wah enak gak nih, seru kan dipakai Zenik? Seru tentu saja. Kenapa ya? Karena irit sekali seperti itu. Di depan lagi ngerem tuh, depan lagi ngerem, dan kilometernya otomatis menjadi lebih kecil. Harusnya 75. Nanti ketika dia kosong depan, makan lari sampai 75. Tapi karena ini depan ngerem, tuh ngerem, dan kita juga ngikutin kecepatan depan yaitu 33 km. Nah, cruise control kita ini atau Zenik itu sampai dengan dimulai dari 0 km. Jadi ketika nanti mobil depan berhenti, maka kita ikut berhenti. Mobil depan berjalan, kita ikut berjalan teman-teman. Jadi menarik sekali, dari sejak awal mobil bergerak ya, setirnya gerak-gerak sendiri tuh. Teman-teman ada lihat nggak? Tuh. Setirnya bergerak sendiri ya. Ini bukan mistis. Teman-teman jangan kaget ya, jangan norak. Ini bukan mistis. Ini memang fitur atau memang kelebihan yang disediakan oleh Toyota. Seperti itu teman-teman. Nah, salah satu kelebihannya juga dari tipe Q adalah ini di atas. Ini untuk untuk informasi atau bisa dibilang seperti ngerekam ya, informasi apapun yang ada di bagian depan. Nah tuh dia jadi akan merekam kejadian yang ada di depan kita. Ketika kejadian ada aneh-aneh, itu akan terekam semua. Itu kelebihannya. Nah, lebih lagi, apalagi yang menjadi kelebihan dari Zenik, teman-teman lebih baik sih sebenarnya mencoba langsung ya. Jadi bisa merasakan keuntungan kelebihan dari Toyota Zenik ini sendiri. Tuh. Ngerem depan berhenti. Wait. Tidak perlu panik. Tidak perlu panik teman-teman. Sampai 7 km masih tetap berjalan. Tangan saya masih tidak pegang. Kaki juga sedang tidak di bagian gas. Dari 0 km bergerak ke 4, 5, 6 km. Betul-betul sedang disetirin saya ya. Jadi saya tidak ngapa-ngapain. Itulah kelebihan dari Zenik kawan-kawan. Wow, menarik sekali. Saya sangat bersemangat. Ini saya sebagai driver tapi juga sebagai pengemudi. Tuh, dia dari 0 km aja aman. Tuh, kaki saya memang betul-betul tidak mengurusi ya. Tidak injek gas ya. Dia 0 dan jalan terus guys. Keren banget, saya sampai takjub loh mobil seperti ini. Betul-betul sensornya sangat sensitif ya. Ketika depan berhenti kita ikut berhenti, depan jalan kita ikut jalan. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini mulai jalan lagi dan ngikutin kecepatan yang ada di bagian depan. Wow. Sekali lagi ada seperti ininya. Artinya tidak bersedia, ambil alih kemudi. Jadi memang betul ini hanyalah untuk membantu berkemudi. Setirnya bergerak-gerak sendiri ya. Mohon maaf nih agak sedikit gelap tadi masuk terowongan. Ya, ini kurang lebihnya. Ini dashboardnya teman-teman. Dan tentu saja di bagian tengah, konsol tengah ini ada fitur dimana teman-teman bisa charge tanpa kabel atau wireless charging. Bagian tengahnya. Oke. Berikut adalah kelebihan dari fitur Toyota tipe Q ya, Zenik tipe Q Modelista. Ini saya sepertinya terlalu ke kiri. Nanti dia akan membaca garis, harusnya balik lagi ya. Setirnya bergerak sendiri teman-teman. Nah, ini ada indikator bahwa tenaga disuplai oleh baterai. Seperti itu. Ini seru sih ya, saya bilang di bagian kemacetan Jakarta. Aduh,
betul-betul sangat membantu. Saya dari tadi betul-betul tidak menginjak gas dan juga tidak menginjak rem, bahkan megang kemudi sesekali aja karena memang ada indikatornya harus dipegang untuk dia memastikan bahwa pengemudi tetap terjaga atau tidak sedang tidur ya. Jadi ya ada informasinya seperti itu lagi. Memang sesekali harus dipegang. Nah, dia akan ngegas lagi tuh. Dia akan ngebut ngikuti kecepatan yang ada di depannya atau mobil di bagian depannya. Cruise control, menarik loh. Dan ini betul-betul ada di Toyota Zenith tipe Q yang tertinggi. Nah, ini ngerem sendiri karena berasa sedang direm karena bagian depan atau mobil depan juga melakukan pengereman. Jadi kita mengikuti. Seperti ini teman-teman ya. Jadi apa yang saya rasakan saya coba share ke teman-teman semua walaupun tidak merasakannya. Tapi saya cerita ini yang saya alami atau saya rasakan ketika saya berkendara dengan mobil sini. Nah, ini depan ngerem tadi sedikit ngagetin. Tapi karena jarak amannya saya udah atur sekitar 10 meter menjadi aman. Jadi jarak aman itu bisa diatur teman-teman. Di sini ada beberapa garis ya yang membuktikan bahwa ada beberapa jarak yang kita bisa set. Kemudian 75 km ini juga merupakan kecepatan tertinggi ketika di depan tidak ada kendaraan atau tidak ada sesuatu yang menghalangi. Nah, ini ada keterangannya lagi. Kemudian 40, 41. Nah, ini adalah kecepatan yang sedang kita kerjakan atau yang sedang kita alami. Nah, depan lagi ngerem. Dan ngeremnya agak sedikit mendadak. Tiba-tiba 25. Sensornya cukup stabil ya. Kira-kira itu teman-teman ya yang bisa Samuel sampaikan. Pengalaman berkendara bersama dengan Innova Zenith dan tanpa disetir. Mungkin ini menarik ya buat orang-orang yang nyetirnya masih tanggung-tanggung. Ini solusi. Solusi untuk Anda yang tidak bisa menyetir. Anda bisa menggunakan Innova Zenith karena dia bisa nyetir sendiri. Tapi tentu saja diharapkan udah bisa nyetir dulu supaya mengerti cara pemakaiannya. Begitu teman-teman semua. Kemudian di bagian sini ada beberapa fitur juga sebetulnya. Nanti kita jelaskan ketika sedang tidak berjalan saja. Ini karena kondisinya sedang berjalan, Samuel mau menjelaskan beberapa fitur lain yang ada di belakang, di bagian tengah. Tapi tidak mungkin karena saya juga harus tetap dengan keadaan sadar bahwa ini sedang drive ya, sedang berjalan kawan-kawan. Tapi inilah yang sedang saya alami. Nah, ini kalau kondisinya santai. Tadi di sini sedang mengisi baterai gitu. Mungkin saya jelasin beberapa sedikit yang ada di sini aja kali. Yang ada di fitur MID. Nah, ini bisa diatur LDA, BSM, PSC-nya. Kemudian bisa ada pesan ketika kita nyambung dengan head unit. Ketika kita nyambung dengan head unit, kita juga bisa ngelihat apakah ada pesan SMS atau apa. Kemudian di MID juga memberitahukan bahwa BBM ini kebetulan 16 km per liter karena dia kasih tahu tuh sedang menunggu karena lagi macet. 16 km per liter karena kondisinya tadi macet banget di daerah Samuel tadi. Nah, ini ada keterangannya nih, tekan ini atau gas karena kondisinya tadi sempat lama ya. Nah, ini baru jalan lagi. Ini dia memberitahu tentang Eco. Kemudian balik lagi ke ini, ada keterangannya. Ada mobil di bagian depan, kilometernya 75 maksimal. Nah, ini untuk informasi mengenai daya atau baterai atau tenaga yang digunakan, apakah menggunakan listrik atau menggunakan bensin. Gitu teman-teman. Itu MID-nya. MID ini juga cukup gede ya. Serta di bagian layar juga cukup besar. Nah, cukup besar dan ini banyak sekali fiturnya sebetulnya. Itu dia ada Apple CarPlay. Kemudian ada Bluetooth, ada media. Ini media itu seperti audio itu ada banyak seperti salah satunya MP3. Kalau video teman-teman bisa gambar-gambar untuk anak, video untuk anak juga bisa. Kita lanjut, ini untuk telepon, koneksi.
Ini bisa disambungin juga CarPlay, Android, nah kayak gitu-gitu. Kemudian lain-lain ada aplikasi M Toyota tentu saja untuk membantu teman-teman. Notifikasi, prepaid. Nah ini menarik nih. Kita bisa cek saldo kita di sini. Tempelkan kartu Anda tuh. Dia ada login, ternyata punya saya tidak bisa untuk diituin teman-teman. Masih kartu yang lama. Maaf ya. Untuk prepaid. Jadi ini sebenarnya untuk informasi aja sih. Seperti itu. Pengaturan, hening,kan Android. Ini yang sekarang lagi lanjut, tapi tadi kosong ya karena saya pindah ke sini. Oke. Kurang lebih itu teman-teman semuanya. Kelebihan-kelebihannya. Kemudian di bagian sini ada tombol untuk parkir, bentuknya handbrake ya, bentuknya udah tombol, jadi nggak perlu pakai engkol atau tenaga yang ditarik seperti itu. Dia udah bentuknya tombol seperti ini. Ada auto hold, ini cocok untuk yang daerahnya naik turun gunung. Artinya ketika ada jalan yang tidak terlalu rata, kita nggak perlu injek rem terus. Auto hold ini membantu untuk mobil tetap dalam kondisi berhenti ketika di posisi jalan yang curam naik atau curam turun. Ini mode drive, bisa menggunakan mode drive ini membantu teman-teman lagi mau coba jalan dengan menggunakan eco mode atau hemat, atau bisa menggunakan power, atau ketika mau ngebut-ngebutan teman-teman, bukan mau ngebut-ngebutan ya, artinya seperti sedang dikejar waktu, kemudian ada target tertentu, jam berapa harus nyampe. Mode EV membantu, sebenarnya bukan membantu, ini untuk kita bisa fokus. Mesin ini digunakan, mesin ini atau penggerak roda ini disuplai oleh tenaga listrik. Tapi kebetulan karena baterai di ini nggak terlalu kelihatan ya. Baterai di sini hanya 30%-an, jadi dia masih kayak sedikit-sedikit ngecas. Tuh kelihatan nggak biru-biru tuh. Dia cuma 30% teman-teman. 30%, jadi dia masih sambil ngecas, masih sambil ngecas sambil mensuplai juga tenaganya. Kemudian di bagian bawah ini untuk biar tidak terlalu licin saja. Nah di bagian ini komplit nih sebenarnya kiri kanan. Ini salah satu yang tadi yang digunakan untuk cruise control. Ini untuk LDA, artinya untuk supaya tidak keluar jalur. Nah ini mode yang kita gunakan. Ini sebenarnya udah disetting, kalau kita rubah lagi nanti dia akan merusak aturan ya. Ini bisa diatur di situnya. Oke. Itu kurang lebihnya yang ada dalam tipe Q Modelista. Nah sekali lagi nih saya masih belum ngapa-ngapain ya. Biarkan mobil bergerak dengan sendirinya teman-teman. Dan kita udah jalan, sudah sampai mana ini? Batu Ceper, udah sampai Alam Sutra tuh dari IKEA. Tadi kita dari Cikupa tuh, dari Cikupa sampai sekarang mobil bergerak sendiri menggunakan fitur cruise control. Nah menarik ya. Itulah kelebihan dari Scenic yang terbaru teman-teman. Nah ini saya tutup aja. Nih dikit kita tutup aja teman-teman ya. Nah, nah, gitu. Baik teman-teman semua, terima kasih sudah nonton videonya Samuel. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain. Kita ada program yang pasti DP 0% dan bunga 0% untuk Innova Scenic. Nah kalau teman-teman penasaran seperti apa dan bagaimana cara kerjanya atau cara bayarnya, teman-teman bisa hubungin Samuel. Atau mau coba test drive, saya mau coba dong cruise control, atau mau coba mobilnya langsung, silahkan hubungin Samuel juga. Samuel pasti akan bantu dimanapun teman-teman berada, kapanpun teman-teman bisa. Samuel coba bantu maksimalkan supaya teman-teman bisa ngerasain langsung suasana dari berkendara menggunakan Scenic. Kebetulan kita yang sekarang ready adalah tipe Q atau tipe tertinggi ya. Oke teman-teman semua, terima kasih sekali lagi sudah nonton video ini, dan sampai jumpa di video-video yang lainnya. Jangan lupa, ingat Toyota, ingat Samuel. Ini sepanjang jalan macet terus, parah sekali. Kalau saya pakai mobil yang abal-abal, capek saudara-saudara. Nih, untung saya menggunakan mobil yang canggih. Untung saya menggunakan mobil yang sangat mutakhir. Bisa nyetir sendiri saudara-saudara. Bisa nyetir sendiri teman-teman ya. Ini udah sampai mana ya? Aduh, saya kelihatannya kelewatan pintu tol ya. Bentar teman-teman ya. Takutnya kelewatan pintu tol ini. Saking asiknya disetirin, lurus terus.